Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para baluyaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, kalian mungkin sudah mendengar berita tentang yang katanya ada seorang Baalwi yang menggugat kepada Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Siapa yang tidak kenal dengan yang namanya Rizik Syihab ya? Ya? Siapa yang tidak kenal dengan Rizik Syihab? Ternyata setelah saya telusuri dan saya ikuti berita tersebut, saudara, banyak sekali poin-poin yang dapat kita ambil ya untuk kita komentari, saudara. Gitu ya. Jadi ada poin-poin khusus ya, saudara ya. Dan pastinya Rizik Syihab itu menggugat Presiden Joko Widodo, saudara ya. Pasti ada maksud dan tujuannya, saudara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, Rizik Syihab menggugat ya Presiden Joko Widodo, saudara. Pasti ada alasan tertentu, saudara. Nah, di sini ada suatu berita. Ini dia ya, kita lihat dulu beritanya. Di dalam situs atau media CNN Indonesia, poin-poin gugatan Rizik Syihab CS ke Jokowi di PN Jakarta Pusat. CNN ya. Iya, lihat nih ya, ini CNN. Mantan Ketua Umum FPI Rizik Syihab dan sejumlah pihak lain mengajukan gugatan perdata ke Presiden Joko Widodo. CNN Indonesia Adi Wicaksono. Ya, kita lihat beritanya, saudara ya. Jakarta, CNN Indonesia. Ex pentolan FPI Rizik Syihab dan kawan-kawan menggugat Presiden Joko Widodo sebesar 5.246 triliun atas perbuatan melawan hukum atau PMH ke Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat. Gugatan tersebut telah terregister dengan nomor perkara 611-PDT-G-2024-PN, JKT, PST, dan sidang perdana gugatan digelar hari ini, Selasa 8 Oktober. Selain Rizik, pihak menggugat lain yakni Munarman, Eko Sadjojo, Edi Mulyadi, Mursalim, Marwan Batubara, dan Sonarko. Adapun tergugat yaitu Joko Widodo. Klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Demikian dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa 30 September. Dalam keterangannya, Rizik dan kawan-kawan menganggap Jokowi telah melakukan serangkaian kebohongan sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden Republik Indonesia. Kebohongan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan. Apabila dibiarkan, menurut para penggugat, maka akan mencoreng sejarah bangsa Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Berdasarkan dokumen yang diterima cnnindonesia.com, terdapat 9 poin petitum gugatan yang dilayangkan Rizik CS ke Jokowi. Pertama, meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, menghukum Jokowi membayar ganti kerugian material sebesar 5.246,75 triliun untuk disetorkan ke kas negara. Nah, saudara ya, ini kita ambil pertanyaan di sini nih ya, di dalam poin ketiga nih.
Di sini ada angka 5.246,75 triliun. Kok bisa ya Rizik Syihab membulatkan segini? Angka ini dari mana rumusnya, dari mana sumbernya ini? Ya. Lanjut dulu ya. Keempat, menghukum Jokowi membayar ganti rugi imaterial kepada para penggugat sebesar Rp1. Rp1 ya. Kelima, memerintahkan kepada negara untuk menahan biaya standar rumah Jokowi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 untuk kemudian disetorkan kepada kas negara. Keenam, memerintahkan kepada negara untuk menahan seluruh uang pensiun Jokowi untuk kemudian disetorkan kepada kas negara. Ketujuh, menetapkan pembayaran ganti kerugian material dan imaterial diambil dari aset kekayaan pribadi Jokowi apabila terjadi kekurangan pembayaran untuk kemudian disetorkan kepada kas negara. Kedelapan, menghukum Jokowi untuk membayar paksa atau duang som sebesar 1 miliar setiap hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Kesembilan, menghukum Jokowi untuk meminta maaf secara terbuka dan mengakui telah membohongi masyarakat Indonesia. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya. Ex equo et bono, bunyi petitum tersebut. Terpisah, staf khusus Presiden bidang hukum Dini Santi Purwono mengatakan, Istana tak bisa memberikan tanggapan lebih terkait gugatan yang dilayangkan Rizik dan kawan-kawan, karena akan melihat perkembangan jalannya gugatan itu. Agar lebih jelas, apakah gugatan ini ditunjukkan kepada Pak Jokowi sebagai presiden atau sebagai pribadi. Nah, lihat ya. Ujar Rini saat dihubungi cnnindonesia.com Selasa 1 Oktober ya. RJR atau WIS. Nah, itu tadi poin-poinnya saudara ya, dari Rizik Syihab ya, poin-poin gugatan dari Rizik Syihab. Ternyata saudara, hakim pasti cerdas. Justru malah hakim meminta ya dokumen-dokumen terkait gugatan kepada Pak Joko Widodo ya, itu harus dilengkapi saudara. Ini ada di Detik News ya. Ini ya, lihat ya. Sidang gugatan Rp 5246 triliun HRS ke Jokowi. Hakim minta dokumen dilengkapi ya. Ini fotonya ya saudara ya. Lanjut ya. Jakarta. Sidang perdana gugatan perdata 5.246,75 triliun yang diajukan oleh Habib Rizik Syihab atau HRS dan kawan-kawan melawan Presiden Joko Widodo atau Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim meminta dokumen dilengkapi. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa 8 Oktober 2024. Majelis hakim diketuai Suparman Nyompa dengan hakim anggota Rianto Adam Ponto dan Eko Arianto. Habib Rizik dan kawan-kawan diwakili tim kuasa hukum. Jokowi juga diwakili tim hukum dari Kemensetnek. Hakim meminta pihak penggugat dan tergugat memeriksa berkas kedudukan hukum atau legal standing. Pihak Habib Rizik dan kawan-kawan kemudian menyampaikan protes terhadap surat kuasa tergugat. Pihak penggugat menyebutnya gugatannya terhadap Jokowi adalah secara personal, bukan terkait jabatan presiden. Ya, lihat. Gugatan dari Rizik Syihab ke Pak Jokowi ini bukan sebagai jabatan presiden. Cuman tadi, ya saudara ya, di dalam poin-poin, ada 9 poin tadi, ya, yang diberitakan di media CNN tadi, kalian tadi sudah mendengar sendiri kan, ada poin apa? Jadi segala pensiunan Pak Jokowi, terus segala sesuatu seperti rumahnya Pak Jokowi, itu harus disita. Dimasukkan kemana? Ke kas negara katanya. Kalau seandainya Rizik Syihab ini, saudara, dia hanya menggugat secara personal, bukan jabatan presiden, berarti poin-poin tersebut itu tidak berlaku, saudara. Nah, kita lanjut dulu ya, kita lanjut dulu nih.
Setelah kita melihat surat tugas yang mulia, perlu kami sampaikan bahwa gugatan kami secara personal, kata tim hukum Habib Rizik dan kawan-kawan. Lihat ya, catat nih, personal katanya. Pihak tergugat kemudian mengatakan gugatan dilayangkan Habib Rizik dan kawan-kawan sampai ke kantor Kemensenek. Hal itulah yang menjadi dasar mereka menghadiri sidang ini mewakili Jokowi. Memang betul, yang mulia. Kalau kami mencermati di gugatan itu memang Jokowi secara pribadi, namun gugatan itu sampai kantor kami, kata perwakilan tergugat. Kemudian, nanti akan kami laporkan gugatan itu ditunjukkan secara pribadi, imbuhnya. Hakim meminta agar dokumen legal standing dilengkapi. Sidang akan kembali digelar pada Selasa 22 Oktober 2024. Jadi, untuk sidang berikutnya supaya dilengkapi apa yang disampaikan tadi, saya kira 1 minggu, kata Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa. Mohon izin 2 minggu yang mulia, pinta pihak tergugat. Nanti diselesaikan ya identitasnya, kata Hakim Suparman Nyompa. Sidang ditunda hari Selasa tanggal 22, tutup Hakim Suparman Nyompa. Sebelumnya, Habib Rizik Syihab atau HRS bersama 6 orang lainnya melayangkan gugatan perdata ke Presiden Joko Widodo. Dalam salah satu petitum gugatannya, pihak penggugat menuntut Jokowi selaku tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 5.246,75 triliun. Dari mana kalkulasi angka itu muncul? Lihat ya. Dari mana kalkulasi angka itu muncul? Berarti benar kan omongan saya tadi? Ya? Benar nggak? Saya tadi mengatakan apa? Ini ada angka 5.246,75 triliun. Ini dari mana gitu loh? Kok bisa ada angka segini banyaknya gitu ya? Lanjut saudara ya. Kalkulasinya dari utang luar negeri Indonesia sejak beliau menjabat yang diduga menimbulkan kerugian sebesar itu, kata pengacara HRS Aziz Yanuar saat dihubungi Jumat 4 Oktober. Gugatannya dilayangkan Rizik dan kawan-kawan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu dilayangkan pada 30 September 2024 dan terregister dengan nomor perkara 661-G-2024-PN JKT PST. Aziz menjelaskan latar belakang gugatan itu dilayangkan. Dia menyebut gugatan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kewenangan yang dilakukan oleh Jokowi. Gugatannya perihal dugaan kebohongan dengan menggunakan instrumen ketatanegaraan, kata Aziz. Total ada 7 orang yang menjadi penggugat dalam gugatan perdata tersebut. Selain HRS, ada juga Munarman yang masuk sebagai salah satu penggugat. Berikut nama-namanya. Yang pertama, Habib Rizik Syihab. Yang kedua, Majen TNI Purnawirawan Sunarko. Yang ketiga, Eko Sajojo. Yang keempat, Edi Mulyadi. Yang kelima, M. Nur Salim R. Yang keenam, Marwan Batubara. Dan yang ketujuh, Munarman. Berikut petitum gugatan HRS dan kawan-kawan ke Jokowi. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan gugatan Joko Widodo telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Yang ketiga, menghukum tergugat atau Joko Widodo membayar ganti kerugian material sebesar 5.246,75 triliun untuk disetorkan kepada kas negara. Lihat ya. Respon Istana. Staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono mengatakan gugatan ke pengadilan merupakan hak setiap warga. Namun dia mengingatkan agar gugatan diajukan dengan serius dan bertanggung jawab. Tentu merupakan hak bagi warga negara untuk mengajukan upaya hukum. Namun sebaiknya setiap upaya hukum dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya. Prinsip hukum ini harus selalu dikedepankan. Jangan menggunakan upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi secara semena-mena hanya untuk sekedar mencari sensasi atau tujuan provokasi, ujar Dini. Dia mengatakan pemerintah Jokowi selama 10 tahun tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Dia menyerahkan penilaian akhir kepada masyarakat. Dini pun enggan memberi tanggapan lebih jauh terkait gugatan itu. Dia mengatakan pihak istana akan menunggu lebih lanjut proses yang ada di pengadilan.
Istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh karena gugatan dilayangkan ke pengadilan negeri. Ini mungkin nanti kita lihat bagaimana perkembangannya agar lebih jelas apakah gugatan ini ditujukan kepada Pak Jokowi sebagai presiden atau sebagai pribadi, ujarnya ya. Kalau seandainya gugatan ini dilayangkan ya saudara ya oleh Rizik Syihab dan yang lainnya, itu secara pribadi ya, secara pribadi saudara, berarti tidak akan mungkin dong segala sesuatu milik Pak Jokowi harus disita dan menjadi kas negara saudara, kecuali gugatan tersebut ditunjukkan kepada Pak Joko Widodo sebagai presiden, gitu ya. Nah, di sini ada suatu tanda tanya saudara. Bahkan saudara, banyak sekali berita-berita miring terkait gugatan dari Rizik Syihab kepada Pak Joko Widodo. Sampai-sampai ada berita yang mengatakan, katanya Pak Prabowo Subianto membantu Rizik Syihab katanya untuk menggugat Pak Joko Widodo. Apakah berita tersebut betul? Kita lihat bersama-sama ya. Ini dia beritanya. Ini ada di media Antara saudara. Lihat ya. Hoak, Prabowo dukung Habib Rizik gugat Jokowi. Lihat ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Prabowo mendukung Rizik Syihab untuk gugat Jokowi, itu semuanya hoak, itu semuanya bullshit, dan itu semuanya bohong, dan itu juga dusta. Ya. Jadi seperti itu ya. Lihat ya. Arsip Presiden Joko Widodo sebelah kiri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto saat tiba di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 1 Oktober 2024. Antara atau HO MPR RI ya. Jakarta. Antara atau Jack. Sebuah unggahan di platform YouTube menarasikan Ketua Umum Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih tahun 2024-2029 Prabowo Subianto mendukung gugatan pendiri FPI Habib Rizik pada Presiden Joko Widodo. Berikut narasi dalam unggahan tersebut. Gerindra dukung HRS penjarakan JKW. Namun benarkah Prabowo dan Gerindra mendukung Habib Rizik penjarakan Jokowi? Lihat ya. Apakah betul saudara Prabowo itu dan Gerindra mendukung Habib Rizik untuk penjarakan Jokowi? Kita lihat ya penjelasannya. Nah ini penjelasannya ya. Berdasarkan penelusuran Antara, video yang ada dalam unggahan YouTube tersebut hanyalah berisikan potongan video yang dicomot dari channel YouTube pengamat politik Refli Harun yang berjudul Istana Panik Makin Nyata, Hukuman Buat JKW, HRS Gandeng Para Tokoh Gugat Mulyono. Video itu diunggah pada 5 Oktober 2024. Dalam video tersebut, Refli Harun membahas seputar poin-poin gugatan Habib Rizik Syihab terhadap Joko Widodo. Refli juga membuka diskusi dengan subscribernya dan membacakan komentar-komentar serta hasil voting mereka. Namun, di dalam video tersebut tidak ada narasi yang menyatakan Prabowo Subianto mendukung tuntutan Habib Rizik pada Presiden Jokowi. Sebelumnya, Habib Rizik melayangkan gugatan perdata pada Presiden Joko Widodo senilai 5.246 triliun. Para penggugat menilai Jokowi telah berbohong sejak menjadi gubernur DKI Jakarta hingga menjadi presiden 2 periode. Klaim Prabowo dukung Habib Rizik Syihab gugat Jokowi, rating hoak ya. Jadi hoak saudara. Terus bagaimana tanggapan saya saudara? Tanggapan saya ya kita tunggu ya sampai mana gitu ya. Rizik Syihab CS DKK gitu ya. Sampai sejauh mana kemampuannya. Kita lihat aja nanti. Apakah betul poin-poin yang digugat oleh mereka itu nyata? Apakah betul poin-poin yang digugat oleh mereka itu fakta? Ataukah betul poin-poin yang digugat oleh mereka itu bukan suatu kebohongan? Kalau poin-poin yang mereka gugat itu yang pertama suatu kebohongan,
yang kedua tidak berdasarkan fakta, dan yang ketiga tidak berdasarkan kenyataan, maka bisa menggugat balik kepada mereka, saudara. Atas apa? Pencemaran nama baik saudara. Ya, jadi seperti itu saudara. Awas ya, jangan bermain-main dengan hukum. Makanya berkali-kali saya bilang apa? Hati-hati ya. Sebelum melangkah, pikirkan terlebih dahulu. Ya, saya berkali-kali berkata seperti itu. Sebelum melangkah, berpikir matang-matang terlebih dahulu, saudara. Sebelum terjun, berpikir dengan otak terlebih dahulu. Buat apa manusia diciptakan otak? Buat apa manusia diciptakan akal? Buat apa manusia diciptakan pikiran? Kalau tidak kita gunakan, saudara. Ya, jadi seperti itu, saudara ya. Tadi beritanya sudah saya paparkan semuanya ya, dari poin-poin ya si penggugat ya kepada Pak Joko Widodo. Ada 9 poin tadi, termasuk ada angka 5.000 sekian triliun ya. Angka tersebut itu dapat kalkulasinya dari mana? Ternyata katanya itu angka dapat didapat itu di saat Pak Joko Widodo itu menjabat sebagai presiden, katanya utang keluar negeri katanya ya. Tapi apakah Rizik Syihab dan kawan-kawan saudara betul-betul bisa membuktikan ya? Jangan sampai ya, jangan sampai nanti malah ada gugatan balik dari Presiden Joko Widodo saudara ya. Jadi seperti itu saudara, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.